Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Jumpa lagi dalam Sabda Sadi kita hari ini. Dan kebenaran firman Tuhan yang akan saya bagikan kepada kita terdapat dalam kitab Galatia pasal 5 ayat yang ke-13. Galatia pasal 5 ayat yang ke-13 berkata, "Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih." Oh, luar biasa, puji nama Tuhan Bapak Ibu, saya senang dengan ayat ini. Dan sebelum kita lanjut membahas perikop ayat firman Tuhan ini, tentunya kita bersama-sama tahu bahwa bulan ini, di dalam bulan Agustus ini, bangsa kita memasuki hari-hari di mana kita akan memperingati kemerdekaan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, hari ini juga firman Tuhan juga mau memberikan kepada kita tema yang luar biasa, yaitu kemerdekaan di dalam Kristus. Luar biasa sekali Bapak Ibu. Kalau kita membaca dari kebenaran firman Tuhan ini, tentunya Allah melalui Rasul atau Rasul Paulusnya ingin mengingatkan kepada kita dengan beberapa hal. Yang pertama dikatakan bahwa kita adalah orang-orang yang dipanggil untuk merdeka. Artinya kita adalah orang-orang pilihan Allah. Allah telah memilih saudara dan saya untuk menerima kemerdekaan. Ketika kita menerima kemerdekaan itu, berarti kita menjadi orang-orang yang telah dibebaskan oleh dosa. Kita dibebaskan oleh dosa karena apa? Kita telah diampuni dosa kita oleh pengorbanan Yesus yang telah dilakukannya di dalam melalui salibnya. Yesus telah berkorban, memberikan seluruh kehidupannya. Untuk apa? Untuk tujuan supaya saudara dan saya memiliki kemerdekaan itu. Oleh karena itu, di dalam ayat berikutnya juga Rasul Paulus ingin mengingatkan kepada kita, ya. Tadi dikatakan bahwa kita telah dipanggil untuk merdeka. Tapi ya di ayat berikutnya dikatakan, tetapi jangan kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan di dalam dosa. Nah, ini luar biasa sekali. Saya percaya bahwa Allah dalam firman-Nya, dan Allah tahu betul apa yang menjadi karakter kita, apa yang menjadi cara kita. Terkadang ketika kita diberikan kesempatan atau ketika kita diberikan kebebasan, diberikan kemerdekaan, terkadang sebagai manusia kita lupa untuk mempergunakan kemerdekaan itu dengan baik. Tetapi Allah ingin sekali mengingatkan kembali kepada kita, karena bersama kita tahu bahwa roh kita ini adalah roh yang penurut, tetapi daging kita adalah daging yang lemah. Oleh karena itu Allah mengingatkan kembali kepada kita supaya jangan sampai kita salah atau kita tergiur ya dengan masalah-masalah atau hal-hal yang akan membuat kita terperangkap di dalam dosa itu sendiri. Oleh karena itu di dalam ayat berikutnya dikatakan, janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan di dalam dosa. Jadi artinya Allah ingin supaya kehidupan kita adalah kehidupan yang tetap mempermuliakan Allah, kehidupan yang kudus, kehidupan yang berjalan bersama-sama dengan Allah. Saya percaya firman Tuhan yang telah mengajarkan kepada saya dan saudara, ketika kita bersama hidup dengan Allah dan kita mendekatkan diri kita kepada Allah, kita tahu bahwa Allah adalah Allah yang tidak pernah ingkar janji. Dia juga adalah Allah yang akan mendekatkan diri kepada saudara dan saya. Dan ketika Allah bersama-sama dengan kita, kita percaya bahwa segala sesuatu itu dapat kita kerjakan dengan baik dan benar. Dan Allah ingin mengajarkan kepada kita, ketika kita hidup dekat dengan Tuhan, maka kekudusan hidup itu akan terjaga tentunya, karena Allah menyertai saudara dan saya. Dan ayat yang berikutnya dikatakan, ketika dikatakan jangan kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan, nah ini yang berikutnya dikatakan, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Wow, ini yang luar biasa sekali. Saya percaya bahwa pelayanan yang saudara kerjakan dan saudara lakukan itu tidak akan pernah sia-sia dan tidak akan kembali dengan sia-sia. Karena Allah memperhitungkan segala sesuatu yang saudara dan saya lakukan. Tentunya ketika kita lakukan di dalam kasih dan kita lakukan seturut dan sekehendaknya Allah. Oleh karena itu Allah mengajarkan kepada kita bagaimana supaya kita dapat melayani dengan baik dan benar, adalah mempergunakan kasih itu sebagai bentuk daripada saudara mengasihi Allah itu sendiri. Karena Allah berkata, ketika kita melayani orang lain dan kita melakukan dengan kasih dan melakukannya dengan kesetiaan, tentunya kita juga telah melayani Allah itu sendiri. Jadi hari ini Allah ingin mengingatkan kepada kita 3 hal. Yang pertama adalah
saudara dan saya adalah orang-orang yang telah dipanggil untuk menjadi orang yang dimerdekakan. Kemudian jangan saudara salah mempergunakan kemerdekaan itu untuk kehidupan di dalam dosa. Tetapi yang ketiga, yang intinya adalah Allah ingin mengingatkan kepada saudara dan saya supaya mari di dalam kehidupan ini kita bersama-sama mempergunakan kesempatan selama kita masih ada di dunia ini, mempergunakan kesempatan atau apa yang telah Allah kerjakan dalam kehidupan itu, kita dapat melayani orang lain. Kehidupan kita dapat menjadi teladan, menjadi contoh bagi orang lain, bagi tetangga kita, bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Bahkan dimanapun saudara dan saya berada, di pekerjaan kita, di kantor kita, atau di pelayanan-pelayanan yang lain yang saudara kerjakan, mari kita mengerjakan oleh karena kita tahu bahwa Allah telah lebih dahulu melakukannya dalam kehidupan saudara dan saya. Dan ketika kita melakukan dengan penuh kasih, tentunya Allah yang adalah Allah yang penuh dengan limpah berkat dan kesetiaannya akan selalu menyertai kehidupan saudara dan saya. Percayalah bahwa Allah Immanuel itu akan selalu berada di dalam kehidupan saudara dan saya ketika kita hidup bergaul karib dengan Allah. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.